Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan juga para santri yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, pesantren Babul Jannah, pintunya surga. Alhamdulillah, ini untuk kedua kalinya saya hadir di tempat ini. Yang pertama tahun 2019, sebelum COVID. Saya datang ke sini dan diminta untuk peletakan batu pertama. Saya ingat juga tempatnya sih. Kemudian Bapak Yono Pak Yono minta nama. Ya, apa yang terlintas dalam benak saya waktu itu, kasih nama saja Babul Jannah, insya Allah jadi pintu surga gitu ya. Dan ternyata subhanallah, bangunannya sudah megah, santrinya sudah banyak ya. Ini sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri, dan tak lupa juga Ustaz Fahrul Wahab sebagai sesepuhnya para santri ya. Ini kalau kita melihat pesantren, orang hanya melihat seperti itu saja ya. Kok seperti itu saja ya? Tapi sesungguhnya ada rahasia di balik pesantren yang sangat luar biasa. Itu saja karena yang melihat itu mata manusia. Yang mana mata manusia itu sangat terbatas kemampuannya. Saya katakan tangan manusia atau mata manusia itu sangat terbatas kemampuannya. Saya contohkan ini ya. Kalau saya tangan sekarang, ini tangan saya sekarang, saya buka gini ya. Berarti kan ada 5 jari. Betul ya? Ini dapat dilihat oleh kasat mata. Ya, maka kalian bisa membaca karena kalian bisa melihat tangan saya ini menunjukkan berapa jari. Berapa? 5. Sudah. Tapi mohon maaf, tatkala saya tutup, gini, saya tutup. Ini Ustaz Fahrul Wahab nggak boleh ngasih bocoran ini ya. Nanti bocor semua. Tatkala saya tutup begini, ya. Kira-kira berapa tangan yang saya atau jari yang saya tunjukkan? Berapa? Berapa Dik? 1. Cuman ditutupi oleh apa ini? Kain sudah tidak mampu. Itulah kemampuan mata manusia. Padahal saya ini tidak sempurna, nunjuknya begini. 3 enggak ya. Apa berapa ini? 1/3 ya. Apa namanya? Nggak tahu namanya Ustaz. Tapi itulah kemampuan mata manusia. Sangat lemah. Sangat lemah. Tentu berbeda kalau yang memandang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini orang berapa nih santrinya? Berapa sekarang? 30 ini. Bahkan ini seakan-akan bisa 3.000. Walaupun cuma 30 orang dohirnya
Tapi ini nilainya di mata Allah SWT bisa sampai 3.000 bahkan lebih. Kok bisa? Ya, dalam keterangan disebutkan begini. Ini Ustaz siapa? Fakhrul Wahab ini kan muallim, pengajar. Para santri namanya muta'allim, orang yang belajar. Ustaz Wahab ini tatkala mengajar mendapatkan pahala yang besar karena yang diajarkan adalah ilmu agama. Sedangkan para santri juga belajar ilmu agama mendapatkan pahala yang besar. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang yang mengajar ilmu agama dan yang belajar ilmu agama syarikani fil ajr. Itu bersyarikat, bekerja sama, berbagi fil ajr di dalam mendapatkan pahala. Ini masih baru 2 bagian dalam dunia pendidikan ini, belum yang lain-lain. Baru Ustadz dengan murid sudah dapat berapa? 2 bagian yang sama. Seorang Muslim mengamalkan suatu amalan baik itu mendapatkan 10 kali lipat dari pahala satu amal. Jadi kalau Ustaz Wahab ini mengajarkan satu ilmu agama, sebut saja misalnya Ustaz ini mengajarkan, hai para santri, ayo kita bersih-bersih karena dikatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mutiara kata yang paling terkenal adalah an-nadhafatu minal iman. Ustaz Wahab mendapatkan 10 kebaikan pahala. Didengarkan oleh 30 murid. Setiap murid mendapatkan 10 kebaikan. Kalau 10 kebaikan diterima 30 orang, berarti 300 kebaikan. Ustadz Abdul Wahab dapat namanya efek domino. 300 kembali lagi kepada Ustadz Wahab. Beliau tadi punya berapa? 10 ditambah menjadi 300. Jadilah 300 ya. Kok bisa? Ya, Allah Maha Dermawan. Allah tidak pelit untuk menyalurkan, memberikan pahalanya. Jelas ya? Itu baru satu elemen, satu bagian. Ad-da'i wal mu'min syarikani fil ajr. Saya datang ke sini diminta untuk ceramah, itu dalam bahasa Arabnya saya namanya ad-da'i, yang mengajak kebaikan. Wal mu'min, dan orang yang mengimani, maksudnya percaya dengan apa yang saya sampaikan, syarikani fil ajr, juga bekerja sama, sama-sama mendapatkan pahala. Sekarang ini yang ada berapa ini? 40 orang ini. Kalau tadi baru elemen ustadz dengan murid. Sekarang elemennya dai dengan mustami' yang mendengar. Kalau 40 berarti dapat 400. Saya dapat 10 ditambah 400 berarti berapa? 410. Kalau ditambah dengan miliknya Ustadz ini berapa tadi? Menjadi 720.
Itu cara hitung-hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak macam kita pelit. Kita ini kalau apa-apa kan pelit hitung-hitungannya. Tapi Allah tidak begitu. Al-qari wal mustami' syarikani fil ajr. Orang yang membaca, termasuk baca Al-Quran tadi, Ustaz tadi, dan orang yang mendengarkan syarikani fil ajr, juga berserikat atau bersama-sama mendapatkan pahala. Tadi berapa ayat yang dibaca Ustaz tadi? Berapa ayat? Dua ayat. Kalau ditanya berapa huruf itu? Banyak ya. Padahal orang membaca Al-Quran itu dapat pahala. Setiap huruf dapat 10 ini. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wal mim harf. Setiap huruf Al-Quran yang dibaca itu mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf pahalanya 10. Lam satu huruf pahalanya 10. Mim satu huruf pahalanya 10. Berarti alif lam mim 30 pahala. Al-Qari yang membaca dapat 30 pahala. Kita orang 40 orang sama mempunyai pahala yang sama. Kali berapa? 30 kali 4. Beda dari 1000 kalau hitungannya. Berapa? 1200. Ini pintar ya. Apa kalau di sini? Yang membangun. Nah, ini membangun ya. Pak Yono. Pak Yono niat membangun. Bangun ini, pesantren ini. Saya tanya, Pak, ada enggak masyarakat membantu? Membantu uang gitu? Semen gitu? Ada. Pasti ada kan? Pak Yono mendapatkan pahala gitu ya. Membangun saja loh ini. Dan orang-orang yang ikut menyumbang dapat pahala sama dengan Pak Yono. Bahkan tetangga kanan kiri yang tidak ikut menyumbang uang tapi memberi doa restu dan senang terhadap keberadaan pesantren ini, syarikani fil ajr, juga mendapatkan syirkah kebersamaan di dalam pahala. Sama saja kalau misalnya ada naudzubillah min dzalik, tetangga yang jahat, naudzubillah min dzalik, orang sedang membangun pesantren justru dibakar sama tetangganya, kan berdosa. Maka tetangga yang merestui ini juga mendapatkan syarikani fil ajr. Loh, kalau dihitung sedemikian rupa ini kira-kira pahala dari Allah itu besar enggak, Pak? Besar sekali untuk orang yang membangun pesantren. Saya ini lupa Pak Yono, betul-betul lupa. Ketemu Pak Yono tadi, katakan, Pak Kiai nanti sore ke tempat Babul Jannah. Saya masih lupa Babul Jannah itu mana, lupa. Namanya orang. Tahun berapa? 2019. Berapa tahun berarti? 4 tahun yang lampau ya. Lupa. Kemudian dibisikin itu Pak Kiai. Pesantrennya Pak Kiai ngasih nama. Lupa juga deh. Lupa. Tadi masuk baru ingat, oh iya ini kan bangunannya dulu ini. Baik, saya memberi nama Babul Jannah nilai ta'ala juga habis itu lupa. Apa kira-kira Allah itu lupa? Enggak. Allah tidak bakalan lupa tentang apa yang saya lakukan 4 tahun yang lampau. Tetap dicatat kebaikan. Dan saya waktu pulang saya tidak ngerti. Ternyata di sini pergunakan untuk mengaji. Itu sesungguhnya Allah pun mengalirkan pahala untuk saya. Padahal saya lupa. Apalagi kalau ingat
Apalagi kalau ada pengajian gini, bapak-bapak ibu-ibu datang ini jauh lebih ingat ini daripada saya harus memberi nama menghilang. Untung di sini lagi, kalau udah lupa sudah ya. Ini syarikani fil ajr. Kedua belah pihak ini mendapatkan apa? Pahala yang sama. Dapat pahala. Cuman kualitasnya pahala berbeda-beda. Kalau ada orang misalnya donatur memberi uang sumbangan 1 miliar, sedangkan kita punya juga uang cuman 10 rupiah, 10.000 rupiah, ya jangan ditanya banyak mana pahalanya, ya kan? Banyak yang 10 rupiah, 10.000 rupiah atau yang 1 miliar, pasti yang 1 miliar jauh lebih banyak. Tapi dua-duanya dapat pahala. Maka kalau ada orang dengerin ya, tok tok tok, kotak pintu Pak Yono. Kalau bisa tetangga kanan kirinya itu ikut mendengarkan. Dapat apa Pak Yono? Subhanallah, dapat uang 1 miliar. Untuk apa? Melanjutkan pembangunan pesantren. Maka berdoalah tetangga kanan kiri, ya Allah, begitu mestinya. Andai kata aku ada uang 1 miliar juga, akan aku berikan kepada Pak Yono biar tambah jadi. Maka syarikani fil ajr, yang memberi sumbangan 1 miliar dengan yang niat memberikan sumbangan 1 miliar karena senang. Senang apa? Pak Yono dapat uang sumbangan 1 miliar, ikut mendukung, ikut alhamdulillah, berterima kasih, sujud syukur, mohon kepada Allah. Maka orang seperti itu, sang tetangga yang baik hati itu, walaupun uangnya cuma 10.000 rupiah, dia berhayal uangnya berapa? 1 miliar, dapat pahala yang sama. Begitu cara hitung-hitungan akhir. Dalam hadis itu disebutkan ada dua orang tua. Ini ceritanya di akhirat ini. Begitu di akhirat di hadapan Allah SWT, ternyata kedua orang tua ini diberi pakaiannya raja. Jadi kayak raja dan ratu gitu. Ya. Kayak apa? Raja dan ratu. Kaget ini. Bapak sama ibu. Mungkin bahasanya Pak Yono ini. Mohon maaf ini. Tadi kan Pak Yono bilang kalau ayahnya ini cuman petani gitu ya. Namanya siapa Pak? Kita doakan beliau. Selamat. Bapak Selamat dan ibunya? Turah. Ibu? Turah. Turah. Pak Selamat dan Bu Turah. Nggak tahu apa-apa. Wong petani. Ya cuma pakai cangkul gitu ya. Umumnya kan begitu ya. Sudah. Begitu di hadapan Allah SWT ternyata Pak Selamat dan Bu Turah ini diberi pakaian raja dan pakaian permaisuri, itu ratu dan raja. Heran ini. Bertanya, wahai Allah, wahai Tuhan kami, saya tidak paham ini. Kenapa saya kok dimuliakan seperti ini? Kenapa? Rasanya saya tidak pernah ibadah yang daki-daki gitu ya, yang sangat saya biasa-biasa saja. Ternyata Allah ingin menghormati siapa? Pak Yono yang memprakarsai pendirian pesantren Babul Jannah. Dan Pak Yono ini berhasil ya membangun sehingga di sini pesantren ini ada para santri yang mengaji baik Al-Quran maupun ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu akhlak, ilmu fikih, ini halal, ini haram, ini suci, ini najis, kan begitu kan dalam pesantren ya. Maka saya masih satu dulu ya, berkat kalian mengaji di sini, Pak Yono ini besok akan diangkat derajatnya begitu. Dan kedua orang tua Pak Yono tiba-tiba diberi pakaian yang sangat istimewa. Artinya apa? Ya pasti kalau pakaian istimewa itu akan digirit masuk surga. Begitu. Bagaimana dengan Ustaz Wahab ini? Luar biasa, Ustaz Wahab punya orang tua. Saya nggak bahas Ustaz Wahabnya.
Orang tuanya di mana Ustaz? Di rumah itu di mana Ustaz? Di Jawa. Jawanya kan banyak Ustaz. Rumahnya mana sih aslinya? Indramayu, tetangga istri saya. Itu orang tuanya diberi mahkota. Di akhir nanti orang tuanya Ustadz Wahab ini diberi apa? Mahkota. Kenapa? Karena Ustadz Wahab ini bisa mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran. Demikian juga para santrinya, murid-muridnya. Setiap orang tua kalian akan diberi apa? Mahkota di akhirat nanti dari mahkota bebatuan yang indah, batu zabarjat, batu yang berkelap-kelip, itu ya, batu permata yang indah. Kata orang tua kalian, kok aneh? Kenapa aku dikasih mahkota? Aku ini bukan raja, aku bukan ratu. Kenapa? Ya karena anak-anaknya itu diajari mengaji. Kalau tidak bisa mengajari sendiri, dimengajikan, dimasukkan pesan. Dan itulah hebatnya ya rahasia dibalik misteri pesantren. Apalagi namanya Babul Jannah. Nah, apa Babul Jannah? Pintu surga. Jadi kita ini mudah-mudahan betah. Adik-adik ini para santri mudah-mudahan betah di pintu surga. Saya mau tanya, kita kan belum meninggal dunia ya. Kalau sudah meninggal dunia maunya masuk surga. Saya tanya ya, mau pilih di pintu surga atau berdiri di pintu neraka? Pilih mana? Pintu surga. Makanya diberi nama Babul Jannah. Nah, kalau hobinya masuk neraka, namanya babun nar, pintu neraka. Naudzubillah min. Kita bukan itu. Kita berharap mudah-mudahan andai kata kita ini tergelincir, jatuh tergelincir, berhubung kita sudah berada di pintu surga, maka tergelincir kita ini menuju ke surga. Kan begitu. Ya, saya tanya nih, masnya ini, siapa mas namanya mas? Siapa? Samian aja ya, yang keras, siapa? Panggilannya. Said. Oh, baik, Mas Said ini saya tanya. Kalau suruh pilih, sampean tahu nggak anak bayi yang dinina bubukkan, digendong, tahu ya? Sampai dipilih, digendong, dinina bubukkan oleh malaikat, pelan-pelan, dilus-lus begini ya, tapi dimasukkan neraka. Itu saja. Yang kedua, sama ketemu malaikat yang garang, sama diambil, dibuanting, tapi masuk surga. Pilih yang mana? Pilih dibanting masuk surga. Sepakat, adik-adik? Pilih dibanting masuk surga, sepakat? Sepakat? Saya tidak sepakat. Saya kepingin di ayun-ayun tapi masuk surga. Itu saya. Ya, intinya walaupun bercanda, itulah gambaran orang-orang yang hidup bersama dengan komunitas pesantren. Bapak-bapak ada RT ya, Bapak RT RW ya, yang cuma nada tangan berdiri pesantren, dikira gak dapat pahala banyak. Apalagi Pak RT, Pak RW nyumbang, tambah banyak lagi nih. Saya mintakan sumbangan. Itu kehidupan surga, kehidupan pesantren yang dekat sekali dengan surga. Karena itu jangan merasa menyesal. Apapun yang kita berikan untuk pendidikan di pesantren itu ada jaminan ya, bagi siapapun yang melakukannya untuk mendapatkan pahala. Walaupun seperti saya tadi ini habis memberi nama, pulang saya nggak tahu apa-apa, ya enggak? Tapi andai kata oleh Allah SWT ditampakkan, berapa poin pahala yang saya dapatkan. Saya pulang 4 tahun ke sini lagi ternyata sudah banyak. Itu saya dapat poin-poin banyak ini. Alhamdulillah. Karena itu saya terima kasih pada adik-adik. Adik-adik ya, rajin mengaji ya.
Tolong yang rajin mengaji ya. Jangan suka tidur, tapi rajin mengaji. Kenapa deh? Tahu nggak kok saya minta rajin mengaji? Tahu? Biar poin saya lebih banyak lagi. Biar apa? Poin pahala saya lebih banyak lagi. Saya kira bapak-bapak yang hadir juga, saya juga mau gitu ya. Saya juga mau. Katanya Abing ini, Pak Kiai, saya ngantarkan dulu ya, jangan dilupakan. Itu dapat. Semuanya yang bersyarikat ini untuk mendapatkan pahala, semuanya dapat. Ya, semuanya dapat. Itulah rahasia misteri di balik pondok pesantren. Jangan khawatir, kita berada di pintu surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi hakikatan, menjadi doa dan betul-betul diterima oleh Allah SWT. Kita semua sekarang berada di babul jannah, pintu surga. Apapun yang kita berikan, maka sesungguhnya kita telah memasukkan satu kaki kita di dalam surga itu sendiri. Jadi andai kata jatuh pun jatuhnya di surga. Kata Mas Said tadi itu, kalaupun dibanting nggak apa-apa, ikhlas, asalkan dibanting masuk surga. Daripada diayun-ayun tapi masuk neraka. Na'udzubillah min. Barangkali ini yang dapat saya berikan, saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan motivasi untuk kita. Semua yang terkait dengan dunia pesantren ini, babul jannah, mudah-mudahan semakin termotivasi, semakin rajin, ya. Dan kalau babul jannah sedang mencari dana, ini tuan-tuan, tetangga kanan kiri ini tambah banyak sumbangannya, memikirkan akan semakin tinggi derajatnya di surga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.